seperti kayak gini. Ikan ini bisa kita makan, ya. Kemudian kita bisa lihat di sini. Tapi kalau kayak gini, segala yang tidak bersirip atau bersisi di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkegiatan di dalam air dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kejijikan bagimu. Ya, jadi sebab kenapa ini jadi kejijikan? Sebab ini dia scavenger, dia makan segala sesuatu dan di dalam tubuhnya itu mempunyai banyak sekali kotoran-kotoran. Ya, dan kita lihat seperti keong, ini lobster sekalian. Nah, waktu itu orang susah untuk mengerti kenapa ya. Ini apalagi kita Chinese ya. Saya memang sudah dilahirkan sebagai Advent, I'm the third generation Adventist. Tapi suami saya makan kodok, makan babi, makan semua. Agak susah sebab waktu dia masuk jadi Advent, mamanya pikir, ini kok jadi orang Islam makan babi. Ya, jadi kasih makan babi yang ini, babi mentah. Mereka tidak ngerti, so itu sayang papa betul sayang sama saya punya suami. Jadi dia mau kasih makan babi, this is good food gitu ya. Kenapa gak mau makan babi? Tapi puji Tuhan, ya 10 tahun kemudian dia menjadi Advent, dan 20 tahun kemudian mertua saya, mama mertua menjadi Advent, ya. Dan terus akhirnya dia tahu yang bahwa ini makanan ini yang terbaik ya. Nah, waktu ini Perang Dunia Kedua, mereka melihat ada American Flyer, ya. Jadi penerbang Amerika dan penerbang Mary Naval, dia tertembak dan dia jatuh. Nah, karena mereka jatuh, mereka harus hidup dengan memakan makanan yang mereka dapat di lautan. Sebab tidak ada di pesisir lain makanan. Jadi mereka mendapat makanan dari lautan, tetapi mereka sakit-sakitan, ya. Sakit-sakitan sehingga akhirnya mereka katakan, pemerintah Amerika Serikat katakan, loh, kita harus cari tahu makanan apa di laut yang mesti orang makan supaya tidak sakit-sakitan. Lalu mereka, pemerintah mempekerjakan Dr. Bruce Halstead. Dr. Bruce Halstead, dia mendapat 1 tahun untuk mencari tahu makanan apa di laut yang bisa dimakan orang supaya orang tidak sakit-sakitan. Nah, waktu itu dia Dr. Bruce Halstead adalah seorang marine biologist, dan dia menerima gaji yang baik, ya, dan diberikan sebuah kapal dengan stafnya untuk lihat-lihat. Dia ambil foto dan kemudian dia lihat, lalu dia buat satu manual mengenai ikan-ikan apa yang boleh dimakan dan ikan-ikan apa yang tidak boleh dimakan oleh penerbang Amerika kalau mereka shot to death dan harus hidup di pesisir laut. Nah, gambar-gambar itu ditaruh di manual, dan kemudian mereka bisa lihat, inilah ikan yang boleh makan, ini yang nggak boleh makan, ini yang boleh makan, ini boleh. Nah, dia bilang, bawalah manual ini kemana-mana Anda pergi supaya Anda tahu makanan apa yang Anda bisa makan, makanan apa yang Anda tidak boleh makan. Tapi manusia, Harry Bible cuma tidak mau bawa ke gereja, kan? Apalagi big manual, orang kan malas bawa. Ya, jadi karena dia bilang inilah dia katakan, ya, di dalamnya. Manual ini dikatakan bahwa if you lose this manual, saya baca dalam bahasa Indonesia saja, ya, jika manual ini hilang, ya, ingatlah satu hal: jika memiliki sirip dan memiliki sisik, dapat kamu makan. Jika tidak memiliki sirip dan sisik seperti kepiting, udang karang, udang, tiram, kerang, janganlah kamu makan, karena mereka memiliki kadar racun yang tinggi. Kamu hebat sekali. Jadi Tuhan sayang sama orang, sudah kasih tahu ini kepada kita. Cuma terserah kita mau dengar apa enggak. Makanya celebrations, the choice is yours. Ya, kita boleh berpuak-puak di sini untuk kesehatan Anda, tapi the bottom line is Anda yang memilih makanan untuk menjadi sehat. Jadi itulah yang dikatakan oleh marine biologist ini. Kita bisa pernyataan marine biologist abad ke-20 ini mengaung-aungkan akan firman Tuhan bahwa God loves us and God wants us to give the best food for us so that we will not suffer. Supaya kita jangan menderita, jangan susah, sakit karena bahayanya. Kemudian kita baca di dalam Prevention Medicine. Ini bukan magazine orang Advent, ya. Kerang-kerangan adalah kotor dan berbahaya. Ini di dalam majalah preventif. Apa yang dikatakan di sini? Mengapa kerang-kerangan membawa begitu banyak penyakit dan racun? Tidak ada makanan hewani yang dihidangkan pada menu dari tempat makan idaman yang dapat dihidangkan bersama dengan kotorannya.
ICCD. Namun inilah yang terjadi dengan hidangan makanan laut. Seafood lengkap dengan saluran dan ususnya. Pantas saja orang dapat hepatitis, pantas saja orang mendapat penyakit karena makan makanan dengan kotoran. Jadi Tuhan ingin supaya kita jangan sakit. Kemudian prinsip daripada kesehatan adalah penguasaan diri. Kita sudah tahu kemarin kita mempelajari bahwa tapi borong ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Yang kita tahu bahwa penguasaan diri atau temperance adalah jauhkan daripada yang racun. Merokok, alkohol, minum teh, minum kopi, itu racun. Jangan kita minum. Segala sesuatu yang kita minum harus untuk kebaikan kita memuliakan nama Tuhan. Dan juga menggunakan sesuatu jangan yang baik tapi jangan lebih-lebih. Kan kita sudah pelajari kemarin malam. Tidur bagus, banyak tidur pun tidak bagus. Exercise bagus, banyak exercise pun tidak bagus. Minum air bagus tapi minum air terlalu banyak pun tidak bagus. Jadi semua harus dalam keadaan temperance Jadi segala obat alamiah yang berlebihan memberikan dampak yang negatif kepada tubuh kita, fisik, mental, sosial, rohani. Biar makan vegetarian makan sampai 7 bakul sampai pusat lari di soalnya tak betul itu, terlalu banyak, terlalu sedikit juga tak bagus. Jadi kita harus kita harus ada temperance. Dan kemudian yang terdapat adalah kebersihan. Sucikan dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkata semua Tuhan. Orang bekerja di dalam rumah Tuhan harus menyucikan dirinya dengan tubuh mereka dengan lifestyle yang bagus Nah, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh air kotor kita tahu virus, bakteria, parasites, hepatitis A, penyakit muntaber, typhoid, kolera, amibiasis, giardiasis, schistosomiasis dan sebagainya. Inilah sebabnya lebih baik kita jangan minum waktu kita makan. Saya sering travel dan travel itu saya tidak tahu bagaimana orang menyediakan makanan. Mungkin dari tangan kotor. Jadi saya berusaha selama untuk tidak minum di antara jam makan. Waktu makan jangan kita minum. Kenapa? Karena saya tahu HCl, hydrochloric acid saya di dalam lambung ini akan konsentrasinya lebih tinggi. Jadi kalau sekiranya kita makan pas salah makan yang kotor, dia masih bisa kasih kill the bacteria. Tapi setelah itu baru saya makan. Kalau nggak ada air sama sekali nggak perlu kita minum waktu kita makan. Tapi diusahakan untuk minum, jangan makan. Sebab ini akan dapat menyebabkan kematian daripada parasite semuanya. Nah sekarang kita harus cuci tangan sesudah ke toilet. Nah orang itu cuci tangan. Banyak orang cuci tangan cuma rabu-rabu begini terus langsung gigi. Terbaik cuci tangan adalah you sing Happy birthday to you. Lama kan itu nyanyi Happy birthday to you. Kayaknya lah cuci tangan kita selama itu supaya betul-betul berbusa dan bersih sampai ini susu ini semua kita cuci supaya betul-betul bebas daripada hama. Itulah cara cuci tangan. Kemudian yang ke-9 adalah cintailah sesama manusia. Di dalam 1 Yohanes 4:8 di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Nah banyak sekali penelitian bahwa love is a very important factor. Kasih sayang itu sangat penting untuk kesehatan. Maka saya akan kasih bagaimana dampak positif daripada mengasihi sama satu lain bagi yang sepenerima. Nah ini adalah dilakukan penelitian yang dilakukan dalam American Journal of Epidemiology, di mana satu cohort study 8.500 pria tanpa ada sejarah bahwa dia ada ulcer, dia tidak ada gejala borok usus. Lalu dia diberikan kuesioner itu dilengkapi sebelum terjadinya development of ulcer, sebelum borok usus itu terjadi. Kenapa mereka kasih kuesioner? Karena mereka mau supaya zaman mereka ini tidak dipengaruhi oleh pengetahuan bahwa mereka sudah menderita penyakit itu. Jadi dikasih kuesioner. 5 tahun kemudian mereka lihat 254 pria mendapat ulcer. Dan kemudian yang sangat menarik adalah kalau Anda belajar di dunia kedokteran bahwa borok usus disebabkan biasanya oleh Helicobacter pylori. Jadi mesti ada bakteri baru terjadi ulcer. Tetapi herannya, inilah herannya, waktu mereka tanya pertanyaan yang very simple, pria yang menjawab
ya, istri saya tidak mencintai saya. Ya. Jadi pria menjawab seperti ini memiliki hampir 3 kali lipat ulcer daripada mereka yang mengatakan bahwa istri mereka menunjukkan rasa cinta dan dukungan kepada mereka. Bukan katakan I love you. Kalau tuh suami suruh sibuk, jangan siapa suruh nganan tambah kerja, arsena, nganan urus. Itu berarti not expressing your love, you know. Tapi kita harus bantu suami itu. Begitu juga sama istri, harus terus istri sibuk, suami bantu kepada istri. Itu akan menguntungkan. Nah sekarang dikatakan di sini, faktor ini lebih kuat diasosiasikan dengan borok usus, faktor love, ya. Lebih kuat diasosiasikan dengan borok usus daripada merokok, daripada usia untuk dapat ulcer, daripada tekanan darah, apakah stres bekerja atau faktor lain. Hebat sekali. Dan ini katanya, walaupun infeksi mungkin diperlukan sebagai taraf permula untuk dapat satu penyakit, namun hal tersebut tidaklah cukup. Remember, tidaklah cukup. Saya stres sekali. Tidak cukup Helicobacter pylori untuk menyebabkan sakit. Memanifestasi penyakit ketika seorang merasa adanya kasih dan dukungan. Jadi bayangkan, biarpun kita ada dapat serangan, biarpun kita punya usus, ada Helicobacter pylori, tapi kalau kita punya istri atau kita punya suami sayang sama kita nggak usah dapat ulcer. Apalagi kalau kita hidupkan healthy lifestyle, saling baku sayang, saling sangkut sama lain. Oh, so hidup dengan senang sampai panjang. Ya, nah itu betapa hebatnya dampak dari kasih bagi si penerima. Orang yang terima kasih itu memang sangat beruntung. Nah, bagaimana dengan orang yang memberikan kasih? Nah, waktu ini dilakukan sebab manusia kan katakan, so bosan dia cuma tolong, padahal dia dapat tolong kita. Orang kan kikir kan, kikir tenaga. Jadi kita mesti lihat bagaimana kalau orang yang membagikan tenaganya itu apakah itu menguntungkan apa enggak. Nah ini yang untuk percobaan yang dilakukan oleh David McClellan. Nah ini dokter ini dia ambil students, ya. Dan paling gampang memang kalau adakan eksperimen atau percobaan kepada students. Dan kelompok relawan pelajar ini disuruh untuk nonton film selama 50 menit. Nah jadi dibagi grup A. Oke, karena nonton film ini, grup B karena nonton film yang satu lagi. Film yang pertama adalah film Mother Teresa, Ibu Teresa. Nah, kita tahu bahwa Ibu Teresa itu bagaimana? Aduh, penuh dengan belas kasihan. Biarpun dia dari Eropa, tapi dia datang ke tempat Calcutta, very dirty, kotor, tempat yang slum area, dan dia sangat butuh anak-anak yang sobar, borok, ya, kasih bersih, kasih mandi, sampai orang itu lihat film. Sekali seperti Mother Teresa, mempunyai belas kasihan untuk menolong orang yang sakit, full of compassion. Lalu jadi memang film ini diciptakan untuk mendorong perasaan emosi yang positif untuk mau melayani, mau menolong satu sama lain, mau support one another. Dan kelompok yang kedua adalah students harus menonton, yaitu nonton Perang Dunia Kedua. Anda bisa bayangkan perang dunia, orang disempak, orang ditentang, dibunuh, shot to death, dipasang sampai meninggal. Jadi orang lihat itu bilang, aduh ini jadi marah orang kita. Kenapa? Film ini memang justru diciptakan supaya ini students yang nonton jadi kesel, jadi marah, jadi mau betul-betul bagi orang yang betul-betul orang, ya, jadi betul-betul orang. Nah setelah itu dikumpulkan students yang A dan students yang B dikumpulkan duduk di tempat duduk, lalu mereka ambil cotton, kapas itu kalau ambil masukkan di mulut untuk mereka ambil dia punya salivary immunoglobulin. Jadi pelajar yang menonton film Ibu Teresa mengalami peningkatan salivary immunoglobulin A, yaitu suatu perlindungan antibodi melawan virus. Jadi berarti kekebalannya sudah ditingkatkan. Sedangkan kelompok yang menonton film dokumentasi Perang Dunia Kedua tidak menunjukkan perubahan apapun. Jadi belum sampai tolong orang, baru pikir, ya, baru kepengen mau tolong orang itu pun sudah ada mempunyai khasiat yang positif. Apalagi kalau kita sempat menolong orang. Maka ini menunjukkan bila kita memiliki perasaan mau melayani dengan penuh belas kasihan, sistem kekebalan tubuh dari si pemberi memperoleh dampak yang positif. Dan ingatlah
ini orang. Sebab di bawah kaki jemput kita adalah tanah yang datar. Tidak ada orang yang PhD, tidak ada orang yang uneducated, tidak ada orang kaya, tidak ada orang yang miskin, tidak ada orang yang cantik, tidak ada orang yang jelek. Semua sama orang. Harga darah Kristus. Dari kalau kita tahu harga darah Kristus, kita akan bantu dari hati. Jangan cuma bilang, sama mana orang miskin, orang kaya. Who are we trying to fool? Are we trying to fool God? God sees our heart. Tuhan lihat langsung dalam hati kita. Dan kita pun tahu kalau kita benci sama orang itu, kita di hati pun berdebar-debar. Makanya, marilah kita datang di bawah kaki saja. Dengan demikian kita dapat benar-benar menolong orang dari hati dan hati. Baik, kita masuk kepada prinsip hidup sehat yang terakhir. Apa ini? Percaya kepada Tuhan. Bagaimana percaya kepada Tuhan bisa menyebabkan kita dapat lebih sehat? Yesaya 26 ayat yang ketiga kita baca sama-sama. 2-3. Yang artinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Luar biasa sekali kalau percaya kita mempunyai damai. Nah, kata dalam bahasa ini, dalam bahasa